room, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical. Selamat pagi Pak Kepala. Pagi Pak Eko, gimana sehat? Alhamdulillah, ini mau minta waktunya sebentar Pak, ini dalam rangka wawancara untuk kepentingan CGP Pak tentang dilema etika, khususnya yang mungkin karena saya sebagai salah satu guru di SD 73 Sari, ya pertama yang akan saya wawancara ya Pak Kepala sebagai kepala sekolah saya gitu, tentang pelaksanaan dilema etika yang sudah dilaksanakan di UPTD SD Negeri 7 Kejaksari. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu. Tapi mungkin lanjutkan. dalam beberapa kegiatan ini, jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti kepada Pak Kepala. Jadi tentang masalah dilema etika yang pernah dihadapi di SD 7 Kejaksari dan bagaimana cara menghadapinya. Oh iya, tentu ada beberapa kasus. Bagaimana lanjutannya ini? Nah, jadi yang pertama mungkin seperti ini Pak, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, gitu kan? Jadi mengidentifikasi bagaimana nih, mana ini dilema etika, mana itu bujukan moral Pak? Ya, tentu pertama di setiap instansi atau di setiap lembaga, khususnya di SD, selalu ada saja kasus-kasus seperti itu. Permasalahan itu muncul ketika ada di lapangan, ya, mobil khusus yang berhubungan dengan siswa, kemudian yang kedua berhubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, di kasus ini seringkali kita memandang itu satu kebaikan, tapi mungkin di siswa belum tentu ataupun di masyarakat tidak diterima. Nah, tentu kita mengidentifikasi itu berdasarkan hal-hal yang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, terus bagaimana cara Pak Kepala dalam menjalankan pengambilan keputusan di UPTD SD 7 Kejaksari ini Pak? Jadi cara pengambilannya gitu kan? Tentu dilihat dari jenis permasalahannya Pak. Kalau misalkan permasalahan itu mengenai siswa, tentu saya berkolaborasi dengan guru kelasnya ataupun dengan guru mata pelajaran yang mengampu itu. Nah, jika itu permasalahannya misalkan berhubungan dengan orang tua siswa secara langsung, tentu saya melibatkan selain guru kelas yang menjadi pembimbing di kelas anak dari orang tua tersebut, bisa saja saya melibatkan komite sekolah. Terus langkah seperti apa Pak yang biasa, kan tadi sudah melibatkan komite, misalnya kalau ada dari masyarakat, terus wali kelas, kalau ada siswaan. Nah, prosedur apa yang pernah atau biasa dilakukan selama ini Pak? Tentu ada permasalahan yang jelas terlebih dahulu. Kita identifikasi masalahnya, kemudian setelah kita identifikasi, kita rembuk bersama-sama dengan para pihak yang kira-kira tersangkut permasalahan tersebut. Kalau seperti tadi, kalau misalnya cukup dengan siswa, cukup dengan guru, atau harus melibatkan yang lain, tentu para pihak tersebut akan kita ajak duduk bersama gitu. Jadi melibatkan beberapa pihak ya Pak, Iya. gitu kan. Nah, sekarang hal apa saja ini Pak yang dianggap ini paling efektif nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi gitu kan? Hal yang paling efektif menurut saya, pertama, permasalahan dijelaskan secara terbuka, kemudian berkolaborasi dan bekerja sama dengan para pihak, kemudian mencari win-win solution lah. Jadi menyelesaikan permasalahan tapi
tidak dengan merugikan salah satu pihak gitu. Kan kita tahu ya Pak, dalam secara umum gitu kan pola paradigma etika itu dikategorikan ke dalam 4, ada individu lawan masyarakat atau individu lawan community, rasa keadilan atau lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini yang pernah terjadi Pak di UPTD Negeri 7 Kujangsari ini. Yang mana di paradigma etikanya nih? Beberapa pernah terjadi, ya, beberapa pernah terjadi. Tapi ketika kita mengambil keputusan, terkadang kita tentu saja dengan cara demokrasi ataupun kita mengambil keputusan yang memang itu jalan terbaik, dalam artian belum tentu suara terbanyak itu juga yang terbaik, akan tetapi kita memikirkan sebuah solusi yang benar-benar bermanfaat bagi semua pihak begitu. Baik bagi pihak sekolah, bagi siswa, bagi orang tua jika ada permasalahan begitu. Terutama jangka panjang dan jangka pendek itu ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus Tentu itu harus kita pikirkan. itu yang paling utama gitu. Nah, terkadang memang hal seperti itu tidak dapat tentu dipikirkan oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah ataupun sekolah sebagai lembaga yang terdapat permasalahan itu, tapi alangkah baiknya jika berkolaborasi dengan semua pihak. Akan tetapi jika pada sampai sebuah titik yang dimana itu kita harus mengambil keputusan secara sepihak, ya bagaimana lagi, tentu yang terbaik bagi penyelesaian dari permasalahan tersebut yang akan kita ambil dengan memikirkan konsekuensinya, itu baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi ini misalnya seperti ini Pak Kepala ya. Misalnya ada satu permasalahan tentang dilema etika. Nah, biasanya ini Bapak itu dalam menyelesaikan membuat jadwal atau tertentu atau istilahnya langsung menyelesaikan langsung gitu, misalnya masalah itu terjadi langsung diselesaikan begitu masalah itu, atau penyelesaian secara umumnya gitu. Saya paham. Sebuah permasalahan itu sejatinya jika bisa diselesaikan dengan cepat itu lebih baik. Jadi prinsipnya lebih cepat lebih baik. Tapi kita harus tetap memperhitungkan situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi. Jika itu memang tidak bisa diselesaikan sekarang, melihat situasi ataupun kondisi atau psikologi dari permasalahan para pihak yang terlibat, tentu kita harus memiliki perhitungan yang tepat lah. Perhitungan yang tepat, bukan masalah waktu, tetapi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, efektif. Iya, ya, betul. Efektif gitu ya. Nah, apakah di UPTD Negeri 7 Kujangsari ini ada faktor yang mempermudah atau misalnya seorang yang mempermudah gitu Pak? Kan bisa dari internal atau dari eksternal gitu kan, faktor-faktor itu yang dapat mengatasi permasalahan, misalnya ada idola di sekitar itu yang ikut membantu gitu. Tentu saja ada Pak, tentu saja ada. Setiap permasalahan ada awal mulanya, ya kita identifikasi, kemudian dari situ timbullah ide penyelesaiannya, dan penyelesaian itu ada beberapa faktor yang bisa mempermudah atau yang mempersulit Pak. Nah, kalau yang mempermudah biasanya kita ada para pihak yang bisa bekerja sama dengan baik ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga ketika ada permasalahan secepatnya bisa diselesaikan. Tetapi terkadang ada juga permasalahan yang memang itu benar-benar jadi rumit ketika ada para pihak yang memiliki keegoisan sendiri begitu. Mereka mementingkan supaya mereka tidak mau dirugikan dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kolaborasi dengan para pihak yang ada di sekolah
kemudian masyarakat itu menjadi hal terpenting. Komunikasi lah intinya, komunikasi supaya permasalahan-permasalahan yang timbul itu meskipun misalkan ada faktor-faktor yang membuat permasalahan itu menjadi sulit, tetap bisa dicari solusinya. Jadi solusinya pasti ada gitu. Iya. Ini terakhir ya Pak Kepala, jadi dari semua pembicaraan kita ini pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengambilan sebuah keputusan berdasarkan dilema etika nih Pak, yang mungkin bisa nanti saya terapkan juga gitu kan? Iya, tentu kita sama-sama belajar Pak, karena pada dasarnya sebuah permasalahan itu akan selalu ada di setiap tempat dan waktu yang berbeda. Permasalahan itu selalu datang. Jadi dinamis, karena hidup ini dinamis ya, tentu permasalahannya selalu berbeda-beda. Nah, pembelajarannya pokoknya lihat situasi dan kondisi, lihat permasalahan intinya seperti apa, kemudian pikirkan dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Nah, carilah dampaknya yang negatifnya yang paling minimal gitu, yang paling minimal, dan usahakan manfaatnya semaksimal mungkin. Itu saja prinsipnya. Terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Sama-sama Pak Eko, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Atur nuhun Pak. Sampai-sampai. Kebetulan ini Bu Kepala nih, saya hari ini akan melakukan wawancara kepada Ibu dalam ranah tugas saya sebagai salah satu CGP Angkatan 6 di Kota Banjar. Jadi ada beberapa hal nanti ya saya pengen tahu lah, jadi keberadaan tentang di SD 4 Kujang Sari, khususnya yang menyangkut tentang nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Barangkali Bu Kepala ini siap membantu kan? Insya Allah semampu saya akan bantu. Kalau bisa saya jawab, tidak bisa dihutang. Oh gitu ya Bu Kepala ya, terima kasih ya sebelumnya. Nah, ini Bu Kepala yang pertama nih, selama ini gitu kan pastinya kalau di sekolah itu kan pasti ada kasus lah gitu kan, atau masalah gitu ya, baik masalah itu tentang siswa ataupun tentang guru gitu kan, atau tentang masyarakat sekitar. Nah di sini gitu di UPTD 4 Kujang Sari, Ibu Kepala ini bagaimana sih cara mengidentifikasi kasus-kasus itu gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kasus sih banyak ya. Ya. Tapi kan ada kasus yang sangat menonjol ya. Tentunya kami di sini akan melihat dari berbagai sisi tentang kasus tersebut ya. Jadi setiap kasus pasti ada latar belakangnya ya, apa itu yang terjadi gitu. Jadi kami bekerja sama dengan guru di sini untuk melihat, mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya. Jadi tidak begitu ada kasus langsung dibuatkan seperti itu ya, dibuatkan atau gimana memberi tindakan dan sebagainya. Jadi ada maksudnya. Jadi dilihat dulu jenisnya kasus seperti apa, apakah itu dilema etika, apakah itu rujukan moral ya Bu Kepala ya. Nah selanjutnya, bagaimana Ibu Kepala dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu, gitu kan? Terus kasus itu misalnya kan ada 2 kasus gitu kan, yang sama-sama benar, terus ada sama-sama mengandung nilai kebajikan misalnya kan. Jadi ada 1 kasus tapi yang ini merasa benar, yang ini merasa benar. Nah bagaimana nih istilahnya Ibu mengambil keputusannya? Di sini tentunya kami berkoordinasi ya dengan stakeholder di sini kan. Ada komite ya, komite ada pengurusnya gitu kan. Jadi mereka diajak. Jadi tidak sekolah itu langsung mengambil keputusan sendiri, karena kan kita kan kerjasama dengan komite sebagai wakil dari orang tua gitu. Jadi melibatkan stakeholder yang dari sekolah ya Bu ya, gitu kan. Nah selanjutnya Bu, prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi prosedurnya
tadi dalam pertanyaan pertama kita kan harus tahu akar permasalahannya seperti apa, identifikasi tersebut. Nah itu nanti akan sebagai koordinasi memecahkan masalahnya seperti apa. Seperti di sini kan ada kasus ya, tentang anak ya, yang dimunculkan di sini memang dari kemarin. Kelas, ada satu kelas yang sangat istimewa gitu. Di satu anak mungkin ya? Satu anak atau kelasnya? Ini ada berkelompok gitu ya. Ada satu kelompok anak gitu ya, mereka seperti punya itu apa, geng lah istilahnya gitu. Sehingga sampai ada satu anak yang trauma ya karena dilema dari grup tersebut. Traumanya tidak mau ke sekolah atau seperti apa? Tidak mau ke sekolah. Nah, Trauma. dari kasus itu nih, ibu dalam mengambil keputusannya itu kan dilema etika ya bu ya, Iya, dilema etika gitu. Karena ibu mengambil keputusannya itu yang ibu anggap efektif itu kemarin itu seperti ini, bagaimana bu? Untuk yang pertama ya kita kan tentunya pertama kita mengadakan visitasi ya. Kompisit gitu ya? Kompisit ya ke orang tuanya gitu. Bagaimana cerita dari anak tersebut, kenapa sampai tidak sekolah, juga pendapat dari orang tua gitu. Jadi melakukan tindakan langsung berarti home visit, langsung mendatangi ke rumahnya si anak masing-masing ya bu ya gitu. Jadi Masing-masing orang tua otomatis ibu sebagai kepala sekolah bisa menugaskan guru nanti mendapatkan informasi dalam menyelesaikan permasalahannya bu ya, ya. betul betul. Nah, dalam pelaksanaan home visit itu ada tantangannya seperti apa bu? Apakah lancar-lancar saja misalnya? Kan itu kan berkelompok ya. Jadi siswanya tidak satu atau dua orang, jadi berkelompok. Bahkan seperti tadi ibu sampaikan membentuk sebuah geng gitu kan. Tantangannya bu, apakah semua orang tua mendukung? Ataupun misalnya merasa tidak bahwa anak saya ini baik-baik saja gitu kan? Nah, tantangannya memang pada awalnya dari anak yang tidak mau sekolah dulu ya tantangannya. Jadi merasa orang tuanya itu merasa gimana gitu, anak saya kan benar gitu, tapi kita cari gali terus ya, kita gali terus apakah pada awalnya memang anak itu selalu apa istilah apa sekarang pembulian gitu ya terhadap anak tersebut dari kelompok itu. Nah ternyata tadinya orang tua juga nggak terima itu ya, setelah dikasih saran nih itu masih saja gitu ya, sampai anak tersebut dari sini ya solusinya supaya orang tuanya menerima anak tersebut. Dari sini anak tersebut satu kelompok itu oleh wali kelasnya dibawa ke siswa tersebut. Jadi dipertemukan gitu ya. Gitu. Berarti kan itu kalau di paradigma etika yang kami pelajari di CGP itu bu, itu paradigma ini apa individu lawan kelompok gitu kan. Terus juga mungkin ibu juga kan pasti mempertimbangkan paradigma jangka pendek dan jangka panjangnya ya bu ya gitu kan. Nah kalau menurut ibu gitu, kalau permasalahan itu tidak diselesaikan, jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa bu kira-kira bu? Kalau tidak tentu saja ada korban kan gitu. Pastinya ada korban dari karena berkelompok dengan satu orang kan pastinya yang satu orang pasti kan jadi korban. Nah selanjutnya bu, dalam penyelesaian masalah tentunya kan permasalahan itu kan beraneka ragam ya. Tadi salah satunya anak seperti membuat seperti geng seperti itu yang mengakibatkan pembulian terhadap siswanya. Nah ibu sebagai pimpinan di UPTD SD Negeri 4 Pujangsari ini, dalam penyelesaian masalah biasanya itu membuat jadwal penyelesaian gitu kan, atau mengagendakan, atau biasanya langsung menyelesaikan begitu masalah terjadi langsung hari itu juga selesai gitu kan. Oh tidak kan sesuai dengan melihat tadi kan kita kan mengidentifikasi masalahnya. Untuk hari ini kan tidak semua anak bisa satu kelompok dipanggil gitu. Jadi ada tahapannya. Ada gitu tahapannya. Ya. Ya satu orang dulu gitu agar bisa beri informasi dulu gimananya gitu. Kenapa sampai terjadi seperti itu?
diplomasinya pintar gitu. Udah pandai anaknya ya gitu kan. Pandai. Seolah-olah dia Merasa benar gitu kan. dia nggak, itu bukan saya gitu. Jadi, informasi semuanya juga dari bukan kelompok itu, informasi sebenarnya gimana, akhirnya memang tetap kelompok itu yang Penyebabnya akar permasalahannya Bu ya. permasalahannya. Nah, selanjutnya Bu gitu kan, tadi permasalahan terus caranya gitu kan. Nah, kira-kira nih faktor-faktor apa yang selama ini di sekolah Ibu dipimpin ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Apakah kan di sekolah kita kan ekosistem gitu ya Bu, ada guru, ada komite, ada orang tua dan siswa itu sendiri. Nah, di sini kelebihannya gitu ya, faktor-faktor yang mempermudah itu apa saja Bu? Ya, kelebihannya yang pertama guru-gurunya gitu, sigap dalam menghadapi masalahnya gitu. Jadi tidak hanya misalnya kelas 6, guru kelas 6 saja, tidak. Jadi semuanya bekerja sama itu Berkolaboratif ya. Juga ke orang tua juga sangat membantu, juga sebagai komite, juga sebagai perantara ke orang tua itu, sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Yang terakhir ini Bu Kepala ya, nah, hikmah dari keseluruhan atau pembelajaran kan, kita setiap ada permasalahan pasti ada pembelajaran itu Bu ya, yang bisa dipetik gitu kan. Dari tadi contohnya Ibu menyelesaikan permasalahan anak yang membuat seperti kelompok geng, itu seperti bagaimana Bu hikmahnya Bu? Jadi hikmahnya, saya sebagai pemimpin di sini ya ada hikmahnya juga, karena mereka kan masih anak-anak ya, kita sebagai orang tua gitu, orang tua yang kedua ya tentunya di sekolah. Hikmahnya kita harus benar-benar lah memperhatikan siswa gitu. Jadi bagaimana merangkul siswa, ketika siswa sudah dirangkul, kedekatan kita dengan siswa gitu, ya mulai berubah lah gitu. Hikmahnya sebagai pemimpin supaya harus tetap kita gimana gitu ya, Jadi contoh ya Bu ya. harus jadi contoh gitu, sehingga cara penanganan tidak dia guru sendiri yang menangani, tidak, tapi saya juga ikut menangani gitu. Langsung gitu, terjun langsung ya siswa. Jadi kadang-kadang ya guru kelasnya sedang ada kegiatan kan ditinggalkan kan pasti bikin ulah gitu ya. Ya sudah tahu, panggil satu sini sudah ceritakan apa masalahnya. Oh ya sudah. Sumber dari percakapan ini banyak hikmah buat saya juga Bu sebagai CGP gitu ya. Jadi tadi sampaikan permasalahan seperti ini Ibu selalu berkolaboratif seperti mudah-mudahan pengalaman yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara menghadapi keputusan dari etika ataupun rujukan moral, kita juga harus memperhatikan ya, paradigma jangka pendek dan jangka panjang untuk anak tersebut. Mudah-mudahan itu bisa saya teladani dan nantinya saya bisa menerapkan hal yang serupa Bu. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Itu harapan dari kami ya sebagai pemimpin sini, dan untuk para CGP juga semuanya mudah-mudahan jadi kesananya bukan hanya sekarang saja mengikuti prosedur materi modul-modul mengisi, tapi diharapkan nanti setelah selesai kita akan menjadi guru, bisa menggerakkan seluruh guru ya di lingkungan dan juga di lebih luas lagi. Jadi sekali lagi terima kasih ya Ibu Kepala ya, mengganggu waktunya, mohon maaf gitu. Terima kasih atas berbagai macam informasinya. Karena di sini Enggak ada ada harus berusaha semangat, tetap betah menjadi pemimpin yang terbaik ya berarti ya. Ini Bu Haji nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya pertama silaturahmi ke UPTD Negeri 4 Bojong Gantong. Yang kedua dalam rangka ada beberapa pertanyaan atau semacam wawancara yang ingin saya sampaikan ke Bu Haji dalam rangka kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 6 di Kota Banjar Bu Haji. Tentunya ini permasalahan yang nanti akan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan itu tentang kegiatan di modul materi dilema etika Bu Haji. Jadi nanti akan berkaitan dengan dilema etika yang terjadi atau pengalaman Bu Haji selama memimpin di UPTD Negeri 4 Bojong Gantong.
kita mulai saja ya Bu Haji. Yang pertama nih Bu Haji, selama ini gitu kan, tentunya kan Bu Haji selama di UPTD SD Negeri 4 Bojong Kantong, pasti yang namanya suatu ekosistem sekolah pasti ada masalah ya Bu Haji. Ya tidak mungkin aman-aman saja lah gitu, baik guru, siswa ataupun lingkungan. Ini bagaimana kira-kira Ibu Haji ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah ini dilema etika atau ini bujukan moral Bu Haji ini? Pengalaman Bu Haji seperti itu. Ya, dari pertama masuk ke sini saya tuh baru 1 tahun 2 bulan Ya. menjabat kepala sekolah ini. Tentu banyak hal yang dilihat walaupun baru menjadi kepala sekolah baru. Untuk masalah dilema atau rujukan moral, ya mungkin kemarin dari awal-awal itu dilema masalah budaya malu yang ada di sekolah. Mungkin kalau di tempat saya dulu bekerja itu sudah sampai terpampang bagaimana cara mengidentifikasi masalah tersebut, cara pemesanan masalahnya, dan itu semua tergantung bukan kepada ketegasan saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi salah satu contoh jadi budaya malu itu, tapi harus dari diri guru itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, untuk kelas bawah itu rata-rata itu diantar oleh orang tua. Itu salah satu contoh untuk masalah dilema yang mungkin kejadian nyata ini ya. Di depan itu orang tua murid sudah berjejer, kita datang melebihi dari jam masuk kantor gitu atau masuk kelas. Anak-anak di kelas sendiri sudah berdoa, misalkan saya yang bagian kalau nggak ada itu saya yang masuk gitu. Berapa menit kemudian baru guru itu datang. Nah, untuk masalah yang kedua itu, pastilah setiap sekolah itu mau menjadi sekolah yang terbaik, mau menjadi sekolah unggulan. Apapun itu akan dilakukan. Dari mulai PPDB misalkan ada hal-hal yang dilakukan yang sekiranya tidak pantas. Kemudian dari masalah ujian, itu juga sekolah ingin mendapatkan nilai terbaik karena ada di rapor pendidikan itu. Nah, itu hal-hal seperti itu pasti akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, tadi kata Bu Haji bahwa tentang masalah dilema yang Bu Haji selama mungkin 1 tahun lebih di sini tentang rasa mana. Itu kan permasalahan ya Bu Haji. Ya. Bu Haji di dalam menjalankan keputusannya pada saat itu seperti apa Bu Haji tentang situasi tersebut? Saya selalu berusaha, yang pertama, setiap ada sekolah kosong yang gurunya tidak ada izin sakit atau izin keperluan keluarga, itu saya pasti setiap pagi itu akan berkeliling dan masuk ke sana. Mungkin bagi guru tersebut pada satu waktu itu akan merasa, ada yang merasa malu, ada yang biasa aja gaya seperti itu. Kemudian di setiap rapat bulanan itu selalu saya bahas masalah hal-hal seperti yang terjadi, seperti kesiangan. Yang kemarin kan kita punya absensi gitu, yang presensi ya, nah, itu bisa membantu. Jadi itu bisa juga Bu Haji sebagai pemimpin baru, kalau itu seperti dalam dilema etika, kalau dikategorikan itu individu lawan masyarakat ya, Bu Haji. Artinya Bu Haji sebagai pemimpin yang baru di sini, tapi kebiasaan di sini atau komunitasnya seperti itu gitu kan. Dan itu juga bisa dikategorikan sebagai jangka pendek lawan jangka panjang Bu Haji itu. Karena jangka pendeknya kan melihat situasi yang situasional seperti itu. Nah, tapi nanti kalau kebiasaan itu dimunculkan, jangka panjangnya kan itu akan berdampak yang luar biasa. Nah, kemudian Bu Haji ini, bagaimana? Pasti kan ada tantangan ya Bu Haji.
pada saat tidak mungkin lah, saya yakin tidak mungkin begitu Bu Haji orang sebagai pemimpin baru terus merubah kebiasaan baru gitu kan. Nah, pasti kan ada tantangan ya. Nah, tantangan itu seperti apa tantangannya? Terus dari siapa saja gitu tantangannya? Ya, untuk tantangan yang paling terdepan itu dari orang tua sebenarnya. Saya takutnya dianggap sebagai kepala sekolah yang tidak bisa memimpin anak-anak atau guru-guru di sini. Atau mungkin mereka sudah terbiasa melihat itu, jadi masalahnya bebas, tidak ada yang mengajukan keberatan atau apa. Kemudian tantangan keduanya ya dari guru itu sendiri. Jadi tidak semua guru langsung mendukung kebijakan pemimpin Iya. gitu ya. Nah, sebagai dilema Bu Haji gitu kan. Iya. Saya jadi berpikir apakah setiap pagi saya harus ada di gerbang atau saya harus mengumpulkan orang tua murid. Dengan situasi seperti ini harus langkah apa yang harus saya kerjakan gitu. Nah, itu kemarin itu pada saat menyelesaikan itu ya, masih dalam tahap penyelesaiannya Bu Haji. Nah, Bu Haji itu apakah begitu datang langsung atau membuat semacam jadwal tata kala gitu kan, ini dari mulai misalnya ini fase 1 ini dulu, fase 2 atau langsung jebret gitu kan. Ya, tentunya tidak bisa langsung satu keputusan langsung dibuat secara harus diikuti oleh semua. Karena saya menganggap mereka itu adalah orang dewasa. Mereka harus tahu apa yang harus dikerjakan sebagai seorang PNS, seorang pendidik di sini. Nah, jadi sudah secara langsung ya Bu Haji, jadi ada secara Ada tahapan-tahapan gitu ya, atau di jadwal gitu kan prosedurnya. Gitu. Dan ya alhamdulillah dari yang setiap pagi misalkan itu sudah sering kesiangan, itu sekarang sudah bisa masuk di awal, karena sekarang jadwal masuk ke sekolah kan 7.20 di sini karena ada program dari Dinas Pendidikan yang mengkaji ya, semesta. Kemudian Bu Haji tadi kan dijawab seperti itu, jadi ada tata kalanya. Ini selama ini ada tidak Bu Haji faktor yang mempermudah? Kan tadi kan tantangan ada gitu ya. Nah, faktor yang mempermudah baik dari mungkin rekan sejawat, dari guru-guru ataupun dari komite atau dari masyarakat nih Bu Haji. Yang faktor-faktor yang mempermudah supaya Bu Haji ini dalam merubah dilema ini ya alhamdulillah sekarang sudah mulai tampak berhasil seperti itu. Tentunya saya sebagai kepala sekolah, pertama saya selalu melaporkan hal-hal positif ke komite sekolah di sini. Kemudian ya mungkin kan ada juga guru yang berasal dari daerah sini gitu. Jadi komunikasi selalu ada antara saya, komite, guru-guru. Kemudian dari keberhasilan itu kan ya yang namanya manusia selalu ada hal yang mungkin harus lebih dulu dikerjakan dan itu tidak bisa saya tolak kalau misalkan berhubungan dengan keluarga atau masyarakat. Yang paling terakhir nih buat ini dari kesemuanya ini hikmah nih atau pembelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik ya mungkin apa yang pernah dilakukan Bu Haji juga nanti kalau Bu Haji hikmahnya ini apa gitu ya, yang mudah-mudahan hikmah itu bisa saya terapkan juga gitu kan. Nah kira-kira nih dari pengalaman Bu Haji hikmahnya apa ini? Hikmahnya satu, kita harus punya kesabaran, Kesabaran ya. keikhlasan. Tidak perlu dengan kita marah-marah, tapi kita harus memberikan ketauladan kita kepada guru-guru di sini. Misalkan datang lebih awal, jangan merasa menjadi kepala sekolah nantinya nih ya, datang lebih siang dari guru-guru. Tapi kita kalau datang pagi kita bisa melihat kegiatan anak-anak pagi-pagi, guru yang datang lebih awal, guru yang datang kesiangan. Jadi harus menjadi teladan. Harus ya. menjadi teladan gitu. Ya. Terima
makasih Bu Haji atas waktunya nih, saya diterima dengan baik, disuguhin kopi lagi di Cuma ada kopi dan air putih, Pak Eko. Terima kasih saya lagi, hatur nuhun gitu ya atas Sama-sama. waktunya saya bisa melakukan wawancara